dalam pembelajaran SKI pada kali ini, apakah ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua, alhamdulillah. Ya, pertemuan pertama biasa semuanya masih masuk, masih semangat. Ibu harap semangatnya tetap sampai akhir semester 2. Jangan lupa semuanya absen di situs e-learning sekolahan kita ya anak-anak. Baik, untuk memulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar dalam pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaatnya dari pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semuanya sudah dapat buku paket dari sekolahan kan pastinya. Kemarin ada yang sudah belajar atau belum belajar sama sekali, atau hanya tahu oh ini sekarang waktunya pelajaran ini, pertama ini. Oh, ada juga yang belum. Oke. Apa ya? Untuk pembelajaran kali ini silakan diamati. Ini gambarnya siapa toh? Ya, ini merupakan gambar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan pertama dan pendiri Daulah Ayyubiyah. Jadi di sini dari gambar itu kita bisa tahu kita akan mempelajari apa di bab pertama di semester 2 ini. Ada yang tahu? Oh ya. Ya, kita akan mempelajari tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Oke, saya kenalkan dulu ya Daulah Ayyubiyah itu apa. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di kota Mesir, Suriah, dan sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Zarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah disebutkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Adapun proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah yaitu saat Daulah Fatimiyah dipimpin oleh Khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adidillah pada tahun 1960 sampai 1971 Masehi, mengalami kemunduran dan kondisi pemerintah yang lemah. Selain karena musim politik, adanya penyebaran tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintah Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi tersebut, Mesir seperti seseorang panglima bersama Ashaduddin Syirkuh bersama saudaranya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Dan kemudian pada saat Khalifah Al-Adidillah itu sakit, kedudukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi berdekatan dengan wafatnya Al-Adidillah itu pada 10 Muharram 1971 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan Daulah Ayyubiyah dan akhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dan ketemuan Daulah Abbasiyah ini, Daulah Abbasiyah telah mencapai puncak kejayaan dengan sejarah peradaban Islam. Namun Daulah Abbasiyah kenapa sih kok bisa mengalami kemunduran, yaitu mulai menampakkan kemundurannya pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahannya itu di dalam bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab dari ketemuan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena pemerintahan periode kedua itu tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahannya. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil lainnya untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Karena pemerintahan periode kedua itu tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahannya. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan
daulah-daulah kecil lainnya untuk melepaskan diri dari kekuasaan Persia. Wes yo. Di antara keenam daulah-daulah kecil yang melepaskan diri dari daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama Daulah Idrisiyah di Maluku pada tahun 172 sampai 311 Hijriah atau 788 sampai 932 Masehi. Yang kedua Daulah Al-Baghdad di Tunisia pada tahun 184 sampai 296 Hijriah atau 800 sampai 909 Masehi. Di antara daulah enam yang memutuskan untuk mundur dari daulah Abbasiyah itu ada siapa saja sih? Ada yang tahu? Oke, jadi yang pertama itu ada Daulah Idrisiyah yang ada di Maluku, kemudian yang kedua ada Daulah Al-Baghdad di Tunisia, yang ketiga ada Daulah Turunia, yang keempat ada Daulah Iqsidiyah, yang kelima ada Daulah Hamdaniyah, dan yang keenam ada Daulah Rohingya. Dalam Daulah Abbasiyah ini pasti ada kayak yang mengalami kemajuan itu dari bidang apa sih? Ada yang sudah mempelajari sampai ke situ atau hanya yang mempelajari hanya proses terbentuknya Daulah Abbasiyah sampai kemundurannya? Pasti dalam Daulah Abbasiyah itu pasti ada hal-hal yang mengalami kemajuan. Apa saja sih yang hal-hal itu? Yaitu diantaranya yang pertama kemajuan dalam bidang pendidikan, yang kedua kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, yang ketiga kemajuan dalam militer dan sistem pertahanan, yang keempat adalah bidang pertanian. Jadi kemajuannya dalam bidang pendidikan itu apa saja sih? Ya, yang pertama pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk mengembangkan ilmu hadis. Terus pada masa itu madrasah itu terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok yang ada di Syria. Pembangunan dan pengadaan fasilitas untuk kesehatan masyarakat berupa rumah sakit itu terus-menerus dilakukan, dan rumah sakit yang ada di Damaskus itu dirancang oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu sebagai tempat pengobatan dan juga sebagai sekolah kesehatan. Jadi ya kayak Setikes itu kan, Setikes yang ada di sana itu ada rumah sakitnya, juga ada untuk sekolahnya ya. Jadi itu mengambil dari ini masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini. Kemudian seni kaligrafi atau kod Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya Kufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi Naskhi. Kemudian pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan atau sekolah masjid, juga sebagai mausoleum, menunjukkan pada masa Daulah Ayyubiyah terbangun konsep multifungsi. Multifungsi itu jadi fungsinya itu ada banyak gitu loh, nggak hanya satu fungsi saja. Jadi masjid itu nggak hanya untuk sholat, nggak hanya untuk ibadah, tetapi digunakan untuk pendidikan juga yang berhubungan dengan masjid di Suriah. Kemudian madrasah terbesar itu didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan sekarang madrasah tersebut tidak bisa ditemukan lagi yang dibangun Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tersebut. Namun sisa-sisa arsitekturalnya masih bisa dilihat. Jadi dibuat kayak museum ya sekarang. Pada tahun-tahun berikutnya gaya arsitektur ini melahirkan beberapa monumen alam yang indah di Mesir. Jadi kalian kalau ke Mesir bisa melihat ini, didoakan kalian bisa main ke Mesir dengan aman. Kemudian yang di bidang ekonomi dan perdagangan,
ya pajaknya itu diperbaiki, kayak yang daulah paling yang dulu dalam perpajakannya ada yang bayarnya molor, kayak nggak tertib bayarnya di zaman daulah Ayyubiyah ini diperbaiki sistem perpajakannya. Kemudian yang kedua, hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai. Itu kan sistem perdagangannya kan di laut ya. Di masa daulah Ayyubiyah ini perdagangannya perubahan menuju darat juga. Jadi ada dua jalurnya, jalur laut dan jalur darat, dan semakin ramai juga. Dan kemudian perkembangan yang ketiga, ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit. Jadi utang itu loh. Jadi dari masa daulah Ayyubiyah itu menggunakan sistem utang. Bank juga itu termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Dan setelah ada mata uang yang terbuat dari emas itu daulah Ayyubiyah memulai mencetak mata uang di bank campuran atau fulus. Tahu nggak fulus? Kemudian yang terakhir dalam bidang industri, pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir. Kincir itu kayak bola-balik yang untuk kayak di Belanda itu, tapi ini dibuat oleh orang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Di sana sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Jadi pabrik karpet, kain, dan gelas itu dimulai dari masa dinasti Ayyubiyah. Jadi gelas, karpet, kain yang kalian pakai itu, ini idenya dinasti Ayyubiyah. Dan juga kita ada sistem pertahanan, yaitu apa sih pertahanannya? Yang pertama, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan Berber, Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan anak dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung dalam peperangan. Jadi kalau perang itu, daulah Ayyubiyah itu menggunakan burung elang juga, tidak hanya kayak perang biasa yang kalian ketahui. Kemudian yang kedua itu, dalam bidang militer dan pertahanan, daulah Ayyubiyah membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Al-Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dan megah. Jadi sampai jalan-jalan ke Kairo, jalan-jalan ke Kairo dan Muqattam itu lihat benteng Al-Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu masih berdiri dengan megah. Kapan-kapan kita main di sana. Kemudian yang terakhir ini bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya, pada sektor pertanian, daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi. Sampai semua tahu nggak irigasi itu apa? Oke, baik, permainan ya. Kemudian juga membangun padu dan bendungan. Jadi di sana itu juga ada waduk dan bendungan, nggak hanya di Indonesia adanya ya. Serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Dengan adanya hal tersebut, dengan adanya irigasi, membuat waduk dan bendungan, itu membuat para masyarakat sangat merasakan manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Hasil panennya itu sangat melimpah dengan adanya dibuatnya irigasi dan pembuatan waduk dan bendungan tersebut. Oke, pembelajaran pada penyampaian materi daulah Ayyubiyah sudah selesai. Baik, silakan membentuk kelompok. Pasti ada tugas dong setiap setelah penyampaian materi, masa guru terus yang bicara. Gantian ya. Silakan membentuk kelompok ya anak. Kelompoknya 5 orang. Ini satu kelas isinya berapa anak? Oh, dibagi 5, baik. Dibagi 5 ya. Jadi ada 7 kelompok. Oke, kelompoknya absen 1 sampai 5, absen 6 sampai 10 dan seterusnya ya. Oke, baik, sudah mengetahui siapa kelompoknya? Ya, tugas kelompoknya halaman 70, halaman 75. Jadi ya, tugas kelompoknya ada juga dengan 2. Baik, ada juga tugas individu, halaman 76 sampai 78. Yang dibuat PR yang mana sih Bu? Ini dikerjakan di rumah semua ya tugasnya. Setelah ini guru ada rapat, bisa dicicil ya teman-teman anak-anak.
dia.